Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan kembali terjadi di Desa Sungai Rambutan, Ogan Ilir. Api dengan cepat menjalar mendekati pemukiman warga. Diduga sebagai sepasang kekasih, dua sejoli nekat mencuri sepeda motor di Jalan Muhajirin 3, Kota Palembang. 3 orang petinggi Waskita Karya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Light Rail Transit atau LRT Sumatera Selatan. Kita ke informasi pertama. Kebakaran lahan kembali terjadi. Kali ini lahan di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Minimnya sumber air untuk pemadaman membuat api dengan cepat menjalar hingga mendekati pemukiman warga. Lagi-lagi kebakaran lahan terjadi di Desa Sungai Rambutan, Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, terbakar pada Kamis pekan lalu. Kencangnya hembusan angin serta banyaknya ilalang kering membuat api kian meluas. Bahkan, api menjalar hingga nyaris mendekati pemukiman warga. Satgas Karhutla Ogan Ilir dibantu 1 unit helikopter pembom air berusaha untuk memadamkan api dari jalur darat dan udara. Namun, minimnya sumber air membuat tim gabungan sempat kesulitan memadamkan api. Ini lahan yang terbakar, lahan APL, vegetasi gelam, sedikit bergambut. Kendala di lapangan saat ini kekurangan air, airnya sangat menipis, kemudian hembusan angin yang cukup kencang. Ya, pemukiman warga menjadi prioritas kami untuk melakukan kegiatan pemadaman. Musim kemarau ini menjadikan lahan dengan mudah terbakar. Warga diimbau untuk segera melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran jika ada api yang membakar lahan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Diduga sebagai sepasang kekasih, dua sejoli nekat mencuri sepeda motor di Jalan Muhajirin 3, Kota Palembang. Dalam rekaman CCTV terlihat aksi pelaku dilakukan dalam waktu singkat. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini menunjukkan aksi pencurian yang dilakukan oleh sepasang kekasih di Jalan Muhajirin 3, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Saling berbagi peran, pelaku pria bertugas sebagai eksekutor atau pencuri motor, sementara kekasihnya mengawasi kondisi sekitar sambil bersiaga di atas motor. Pemilik kendaraan tak menyadari sepeda motor yang tengah terparkir di garasinya digasak pencuri. Dirinya baru tersadar saat pencuri telah meninggalkan lokasi kejadian. Meski sempat mengejar kedua pelaku, namun akhirnya kehilangan jejak. Sekitar jam 11 lewat lah, jam setengah 12 lah. Itu kami tuh lagi makan di ruang tamu kayak. Nah ada bunyi gitu kak, bunyi tak. Yalah kawan ini nyuruh buka jendela. Nah jingok lah motong, tidak karet lagi, sikok lagi itu kan. Yalah buka pintu, kutanya budak kecil dua ikut di depan ini kan. Katanya lari kak, katanya bukan kawan kamu katanya. Bukan. Iyalah dengan cewek doni kan berdua motor bersiko. Laju kami kejar lewat simpang dua itu, kami ke jalan besar, muter lagi Muhajirin ke SPBU ada Demang. Nah dari situlah kami tidak kata lagi kabar. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan peristiwa pencurian ini ke Polsek Ilir Barat 1, Kota Palembang. Korban berharap pelaku dapat diringkus. Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Seorang pria di Kota Palembang diamankan warga usai ketahuan mencuri telepon genggam milik jemaah masjid yang sedang beristirahat. Agar tak kabur, warga mengikat pelaku di tiang listrik. Pasrah tak berdaya, pria yang diketahui bernama Mulyono alias Yono diikat di tiang listrik di halaman Masjid Al-Fathul Akbar, Jalan Gubernur Haji Basri, seberang Ulu 1 Palembang. Hal ini dilakukan warga karena khawatir Mulyono kabur. Ia tertangkap tangan mencuri telepon genggam milik jemaah masjid.
Wajah Mulyono pun babak belur karena sempat dihajar warga yang kesal dengan aksi mencuri yang dilakukannya. Pelaku ditangkap warga setelah terlihat mencuri. Namun saat akan didekati korban, pelaku justru memilih kabur. Korban yang berteriak memancing warga sekitar untuk meringkusnya. Aku lagi duduk di situ kan, ambil di video tuh di tangan dia. Dianya posisi di mana tadi, Kak? Lagi ke sana. Oh, nak lari. Tidak lari, cuman keluar nih. Oh. Polisi langsung mengevakuasi pelaku ke Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, Mulyono terancam pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mana korban? Sudah wawancara belum? Oh, sudah. Jadi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Pelaku spesialis membobol minimarket yang kerap beraksi di Kota Palembang ditangkap tim Jatantras Polda Sumatera Selatan. Pelaku berhasil diringkus usai 9 kali melakukan pembobolan. Baju. Devis Kaputra, terduga pelaku pencurian ini ditangkap Subdit 3 Jatantras Polda Sumatera Selatan di rumahnya di kawasan Ilir Barat, Kota Palembang. Polisi juga menggeledah rumah Davis untuk mencari alat bukti terkait aksi pembobolan sebuah minimarket di Jalan Airodila, Kecamatan Ilir Barat. Aksi pelaku sempat terekam kamera pengawas saat mengambil sejumlah uang dan barang. Satu orang lainnya bernama Syafruddin yang berperan sebagai penadah barang hasil curian juga ikut diamankan. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku sempat melakukan aksi pembobolan minimarket sebanyak 9 kali di sejumlah tempat yang berbeda. Hasil pencuriannya ini dijual ya ke seseorang yang berinisial SR di belakang kita ini. Toko tersebut dari mana uangnya digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Barang bukti yang diamankan ada berbagai macam merek rokok, kemudian ada pisau atau sajam. Kasus ini merupakan kasus menjadi atensi karena sasarannya adalah Indomaret dan Alfamart. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa senjata tajam serta peralatan yang digunakan dalam melakukan pembobolan minimarket. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pali nekat membobol rumah milik keluarga. Uang puluhan juta rupiah raib dibawa pelaku, motifnya karena butuh biaya persalinan. Anis Rahmawati Rukmana harus diamankan Polres Pali karena nekat melakukan aksi pencurian di rumah milik keluarganya sendiri. Kasus pencurian ini terjadi di daerah Jalan Talang Subur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali pada 11 Juli 2024 lalu. Pelaku masuk ke rumah dengan cara menjebol jendela rumah. Setelah berhasil masuk, wanita berusia 29 tahun ini langsung mengambil uang sebesar 90 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi nekat ini dilakukan pelaku karena membutuhkan uang untuk biaya persalinan dan sisanya untuk menghidupi kebutuhan hidup 7 anaknya. Jadi untuk kronologis kejadiannya sendiri itu pada saat pelapor ataupun korban setelah keluar dari rumah, saat kembali ke rumah menyadari bahwa rumah atau kamarnya itu telah dimasuki oleh orang lain. Terlihat dari jendelanya yang sudah kondisi terbuka. Kemudian korban mengecek ke dalam lemarinya dan menyadari bahwa uang cash yang korban miliki senilai 90 juta rupiah itu sudah hilang. Selain menangkap terduga pelaku, polisi juga menyita sisa uang hasil curian sebesar 11,5 juta rupiah dan sebuah tatah kayu sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, perempuan yang baru 2 minggu melakukan persalinan ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Pali.